Tadi kan saldonya itu 2 USDT, sekarang itu udah bertambah menjadi 11 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari aplikasi Thrift ke aplikasi toko kripto ya guys ya. Nah, sebelum kita praktek ya, di sini itu saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya yang ada di aplikasi Thrift ya, dimana saat ini untuk total asetnya saya ada saldo sekitar 550 ribuan ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini itu saya memiliki beberapa koin ya, ada Ethereum, kemudian ada juga Solana ya. Dan kalau kita klik di bagian USD ini, saya juga memiliki koin ya, itu di USDT sebanyak 20 USDT. Jadi itu ya beberapa koin yang saya miliki di Thrift ya. Dan kalau kita cek di toko kripto, di sini untuk total aset yang ada di toko kripto saya itu adalah sekitar 1.160.000, dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, untuk aset yang saya miliki itu ada Shiba ya, kemudian ada Bitcoin, ada Solana, Ethereum, USDT juga saya punya 2 USDT. Oke. Itu ya gambaran aset yang saya miliki. Nah, saat ini ya kita akan mencoba untuk mengirimkan koin dari aplikasi Thrift ke toko kripto itu lewat koin USDT. Nah, muncul pertanyaan, Bang, apakah kalau kita mengirimkan koin lain, ya misal kayak Bitcoin, ya ataupun lewat koin Ethereum, nah apakah bisa? Jawabannya bisa, ya. Yang penting teman-teman itu memenuhi dua syarat, ya. Yang pertama adalah pastikan koinnya itu ada di kedua exchanger ini, baik itu di Thrift maupun di toko kripto. Ya, kalian lihat terlebih dahulu, apakah koin yang pengen kalian kirimkan itu ada di kedua exchanger ini? Ya, kemudian yang kedua, ya apakah jaringannya itu juga ada di kedua exchanger ini? Karena kalau di salah satu exchanger itu nggak ada jaringannya, ya berarti nggak bisa kalian kirimkan, guys. Oke, paham ya? Nah, maka di sini kita akan contohkan ya, mengirimkan koin USDT yang ada di aplikasi Thrift ini itu ke aplikasi toko kripto. Oke, jadi kita bisa langsung klik terlebih dahulu di bagian dompet Tether USDT-nya. Kemudian kita bisa klik di bagian menu send. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya teman-teman diminta untuk mengisikan alamat penerima ya, ataupun alamat USDT dari aplikasi toko kriptonya. Nah, gimana kita mendapatkannya? Nah, caranya teman-teman bisa buka aplikasi toko kriptonya. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian menu dompet. Nah, lalu ya teman-teman bisa cari koin USDT-nya. Ya, kalian bisa klik di bagian menu pencarian. Lalu kalian ketikkan USDT ya, seperti ini. Lalu kalian klik yang paling atas ini. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu ada dua menu ya, ada menu penarikan dan juga ada menu setoran. Nah, karena kita ingin mengirimkan koin dari Thrift ke toko kripto, otomatis kan yang di toko kripto ini kan menerima koin nih ya, ataupun melakukan penyetoran. Nah, otomatis di sini kita pilih yang setoran ya. Kemudian di sini teman-teman harus memilih jaringan ya. Pastikan jaringannya itu juga ada di aplikasi Thrift-nya ya. Dan kalau saya pribadi biasanya itu menggunakan jaringan yang BNB Smart Chain BEP20. Kenapa? Karena memang jaringan ini itu biaya kirimnya itu murah dan juga transaksinya itu cepat ya. Biasanya kurang dari 2 menit saldonya itu udah masuk ke exchanger tujuan kita. Jadi kita bisa klik di bagian BNB Smart Chain BEP20. Lalu bisa kita klik konfirmasi. Nah, kemudian nanti akan muncul alamat deposit USDT-nya. Nah, kita tinggal salin aja USDT alamat depositnya ini. Lalu kita paste di bagian alamat penerima yang ada di aplikasi Thrift-nya. Oke, paham ya? Jadi di sini kita tinggal paste aja di sini. Kemudian untuk blockchain network-nya, teman-teman bisa klik select network. Nah, ini ya yang harus saya jelaskan. Jadi teman-teman itu harus samakan ya antara jaringan yang kalian pilih tadi dengan jaringan yang harus kalian pilih di aplikasi Thrift ini. Tadi kan kita pilih jaringan BEP20. Nah, otomatis di sini teman-teman juga harus memilih jaringan BEP20 ya. Harus sama, jangan berbeda. Oke, kita klik ya BEP20. Nah, kalau udah ya kita bisa langsung klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Di sini teman-teman disuruh menentukan berapa sih yang pengen kalian kirim. Di sini saya akan contohkan kirim sekitar 10 USDT aja ya. Kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Kemudian kita diarahkan ke halaman konfirmasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jumlahnya yang kita kirim adalah 10 USDT dan di bawahnya itu ada biaya jaringan sebesar 1 USDT. Nah, artinya nanti saldo yang akan diterima di aplikasi toko kriptonya itu adalah 9 USDT ya, karena biaya jaringannya itu adalah 1 USDT. Oke, paham ya? Jadi kita bisa langsung klik aja kirim.
Kemudian silakan teman-teman masukkan email verifikasi yang dikirimkan ke email kalian ya oleh aplikasi Thrift-nya. Nah, kalau saya itu kode verifikasinya itu adalah 860587. Nah, seperti ini ya. Kalau udah kita tinggal klik verify. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman riwayat ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk status transaksinya itu sedang menunggu proses. Nah, kita di sini tinggal tunggu aja ya. Statusnya ini itu berubah menjadi komplit. Oke, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk status transaksinya itu udah berubah menjadi komplit ya guys ya. Nah, kalau statusnya udah berubah menjadi komplit seperti ini, biasanya saldonya itu udah masuk ke akun toko kriptonya. Dan begitu saya cek di toko kripto kita ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Tadi kan saldonya itu 2 USDT, sekarang itu udah bertambah menjadi 11 USDT dan ini juga bisa kita tracking ya. Jadi kita bisa lihat langsung riwayat saldonya itu, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan atas ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya di bagian paling atas ini itu ada saldo USDT masuk sebesar 9 USDT dan statusnya itu udah berhasil. Oke, udah jelas ya. Itu dia video bagaimana cara kirim koin dari Thrift ke aplikasi toko kripto ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.